Jika Bapak Ibu Wakasek masih berkenan kami hadir, segera masuk adalah tadi, yaitu Kaprok, kemudian Kalap, ya Kabeng termasuk, KUPJ, BC, dan BKK, serta Kapus. Dipersilakan. Itu nanti langsung berhubungan langsung sini. Gitu ya. Sudah. Oh, kalau lalu. Suara. Kalau sudah masuk, Bapak Ibu masing-masing mohon di rename di ID per apa itu per room Zoom meetingnya, di rename, misalnya yang menempati ruangnya Bu Sofiatul tadi misalnya berganti dengan Kapus, ditulis nama lalu Kapus, Kepala Perpustakaan. Kemudian Bu Susiarti ini ya sudah masuk ini, apa peran Ibu di rename titik 3 di sudut kanan laptopnya itu, atau itu di titik kanan diklik diganti rename. Rename nanti akan Ibu temukan untuk mengetik teksnya. Jadi diganti namanya supaya Bu Susiarti ini Kaprok Bu ya. Halo Bu Sus. Iya Pak. Kaprok Bu. Kaprok. Iya, farmasi Pak. Ditambahi Kaprok depannya farmasi, sebelum farmasi Kaprok. Oh, Kaprok farmasi. Jadi perannya. Ya, Kaprok. Pak Zainal ini bagus. MK Palapa _ Pro Zainal. Ya, Pak Zainal ya, kasus apa itu Praklin ya, Zainal _ dulu Pak, baru Kaprok Pak ya. Zainal menambah di rename supaya mudah kita kenali, kita nanti ketika apa itu khusus setelah SMKS Palapa nama dulu Bu, nama baru Kaprok ya, biar apa AI itu nama dulu baru Kaprok. Karena ini direkam loh kan, nanti kan juga untuk dicek di ban dan sebagainya ya. Baik ya, oke. Pak Johan ya, SMK Johan B lalu Kaprok TKJ gitu ya. SMK Palapa Johan B baru Kaprok TKJ ya, underscore atau wih suaranya ya itu ya. Benar sih. Yap. Apa Pak? Tuh Pak, kepala sekolah mau bilang. Silakan Pak. Pak Tresno Akbar silakan. Kurang jelas Pak, kurang keras Pak. Kurang keras Pak. Halo Pak, kurang dekat. Halo. Ibu Ketua Yayasan Babil Anaden, karena ada kegiatan lanjutan di Universitas Islam Majapahit, badhe kundurung yen Bapak. Oh ya. Oh boleh. Nanti untuk besok Pak diupayakan hadir besok. Besok itu pada sesi setelah pembelajaran, pengamatan pembelajaran. Kalau memang ada waktu, kalau tidak ada bisa menghadirkan wakil ketua yayasan atau komite ya. Kalau sekarang
ya, Bapak, ada kegiatan lain, kami tidak bisa menahan dan kami persilakan. Terima kasih. Baik, Bapak. Oke. Halo Pak Mun. Ya oke, ya. Terus lanjut. Saya mohon Pak Mun dulu ini untuk sesi ini. Saya persilakan. Oke. Sudah siap. Ya seperti biasanya ya, Pak Mun. Halo. Oke, ya. Pak Mun, ini kan ada kurang lebih tinggal 1,5 jam ya. 1,5 jam ya, kita atur perempatan lah. Mungkin 20 menit gantian, jadi ada peran masing-masing 2 kali, 2 termin. Monggo Pak Mun. Oke. So, yang pertama ini ada kaprok apa tadi itu? Ada kaprok Farmasi. TKR, farmasi, terus satunya apa tadi itu? Pak Wahyudi apa Pak? TKJ. TKJ ya. TKJ, ya TKJ. Teknik apa itu? Teknik komputer dan jaringan. Komputer dan jaringan. Teknik komputer dan jaringan. Yang Bu Susi itu kaprok Farmasi. Farmasi. TKR-nya Pak Zainal. Pak TKJ-nya Zainal. siapa? Saya Pak Johan. TKJ-nya. Pak Johan TKJ. Johan Wahyudi itu TKJ, Pak. Oh, Pak Johan. Iya, Pak. Ya tulisannya memang itu. Oh, Johan Wahyudi itu. Iya. Terus mungkin juga saya selain tentang kaprok mungkin juga akan melihat yang lain. Dan ketua BKK ya. Boleh Ada, Pak Mon ya. Ya, oke. Ke ini dulu ke ketua BKK dulu. Ketua BKK memang nggak kurikulum ini, Bang. Iya, Pak. Ya. Oh, ngerangkep. Pak Rodi, Pak. Oh, ngerangkep. Iya. BKK-nya itu mulai kapan, Pak? Ada BKK? BKK mulai tahun 2018, Pak. 2018 yang lalu sudah ada BKK. BKK-nya itu apa ya maksudnya? Punya ruangan sendiri atau tampung di ruang guru atau di ruang kepala sekolah atau di mana gitu? BKK-nya di ruang guru, Pak. Berarti Ya, tapi posisinya sudah kita atur sehingga untuk hanya konsultasi pribadi. Jadi kalau banyak sedikit siswa itu bisa. Tapi kalau butuh banyak siswa, kita ada ruangan tersendiri, ada ruang pertemuan. terus selama ini mulai 2018 kerja BKK itu apa? Kita sudah menyalurkan alumni kita ya melalui kerjasama dengan PUDI dengan PT Karya Bintang Mandiri itu, Pak. Terus kerjasama dengan perusahaan, berapa perusahaan? Kita ada PKR untuk dengan bengkel apa? Bengkel Mas Motor, ya. Ya. TKJ juga ada, farmasi juga ada sama sendiri. Cuma yang paling menonjol atau paling kita utamakan itu dengan PT Karya Bintang Mandiri karena dia perusahaan yang bergerak di bidang penyalur tenaga kerja. Jadi semua jurusan bisa masuk situ, nanti dari PT KBM yang mengarahkan, Pak. Oh, berarti ya itu masih berupa apa namanya perusahaan penjual jasa ya? Iya. Oke, jadi di sekolah itu mengumpulkan anak-anak yang mau keluar terus mungkin itu disalurkan lagi ke
apa tadi itu lembaga apa tadi namanya? CV apa? PTKBM. PTK KBM, Karya Bintang Mandiri. PT Karya Bintang Mandiri. Jadi Karya Bintang Mandiri itu yang nanti yang akan membekali anak-anak ya untuk bekerja atau mungkin mengarahkan bekerja ke perusahaan-perusahaan atau ke tempat-tempat lain. Iya, Pak. Terus di sekolah sendiri jenengan itu sampai sejauh mana tentang penyaluran tenaga kerja itu? Apa hanya sekedar mendata anak-anak terus mungkin terus setelah itu data itu dibawa ke CV tadi? Oh, enggak, Pak. Kita juga sering mendapatkan informasi lowongan pekerjaan itu dan kita umumkan di grup-grup alumni, di grup WA alumni, lalu kita umumkan juga di FB SMK Palapa, IG SMK Palapa juga, jadi itu. Luas tanah di sana itu berapa meter persegi, Pak? SMK itu. Apa? 1 hektar, Pak. 1 hektar. 1 hektar. 1 hektar. Ada berapa ruangan di situ itu? Mungkin ada ruang kelasnya berapa, bengkelnya berapa. Ruang kelas ruang kelas 7, Pak. Ada ruang lab sendiri, lalu ada bengkel sendiri, ada lab farmasi sendiri. 1 hektar itu kan luas ya. Iya. Luas, 1 hektar itu luas. Kok misalnya buat ruangan, 1 ruangan tok loh, nambah 1 ruangan tok untuk BKK, masa kok nggak mampu? Saya hanya bermaksud bahwa BKK ini kan harus diutamakan. Kenapa diutamakan? Karena memang SMK itu kan mengarahkan anak untuk bekerja. Lulusannya dipersiapkan untuk bekerja. Ya. Sehingga di SMK itu paling nggak ya punya ruangan sendiri, tidak campur dengan ruang guru. Kalau campur ruang guru itu kan mesti akan repot, ya, repot memberikan arahan atau bimbingan pada anak-anak yang di sana itu. Ya, Pak. Dan nanti BKK itu ditata dengan bagus, harapannya bisa memberikan layanan terbaik untuk para peserta didik yang sudah mau lulus. Ya. Pak Wahyudi, dengan itu tadi apa kaprok apa? TKJ. TKJ, Pak. TKJ. Ya. Punya lab sendiri. Ada, Pak. Ada. Ya, punya lab sendiri. Di lab itu ada apa saja, Pak? Ada alat-alat untuk rancang bangun, peralatan rancang bangun, sama instalasi software. Nah, itu ya. Buku-buku itu nggak ada. Buku-buku ada di perpustakaan, Pak, biasanya. Kalau buku untuk materi ada. Selain ada barang tadi, terus ada buku materi, nggak ada lagi. Buku apa gitu nggak ada ya di situ ya? Nggak ada, Pak. Paling nggak itu kan ada daftar inventaris. Ya, Oh iya, ada. Daftar ada, Pak. Daftar inventarisnya. Coba saya lihat. Saya lihat mana? Daftar inventaris. Di share screen untuk inventaris lab TKJ. Lab TKJ sampai sana K8. Salah apa salah? Nah, iya itu.
Agak dibesarkan sedikit, Pak. Sebentar, Pak. Ya, oke. Terus lagi. Oke. Udah. Ayo dinaikkan dulu. Diturunkan dulu. Ke atas. Oh, ini nyari yang TKC ya? TKR ini, Pak. Terus. Tiga itu ya. Itu. Ini. Ini, Pak. Untuk tulisannya remeng-remeng apa sih nomor 1 itu? Itu ada meja, kursi. Nomor 1 meja, nomor 2 kursi, nomor 3 komputer, Pak. komputer. Yang Ya. Komputer lagi tapi beda merek gitu, Pak. beda merek. Terus ada lagi Ada obeng. kipas angin, obeng, sapu, HP. Saya tahu laran saya tahu. Mosok kok sekolah sakmono gedene kok obengi kok mesti tok gimana obengi kucul terus nganggo apa nggo driji. Obengi siji, sapu 1. Iya. Paling bawah sendiri itu apa itu? Hub. Yang bawa sendiri. Yang bawa sendiri apa, Pak? Bawa sendiri. Hub itu Untuk LAN. Untuk LAN itu, Pak. Nah, bukunya kok nggak ditulis di situ? Foto itu. Iya. Bukunya. Ada. Iya, bukunya. Bukunya di nggak ada. Nah, itu khawatirnya kalau di inventaris nggak ada, terus di situ ada buku itu loh dibawa orang itu nggak ada masalah karena memang di inventaris nggak ada. Iya. Kekurangannya nanti saya catat, Pak. Terus kok juga nggak ada ya yang namanya pos atau SOP atau mungkin ada Pak, ada, Pak. Gitu. Ada, Pak. Ada poin nomor Iya, sip. Bentar. Halo, Mas Johan. Ya, Pak, sebentar, Pak. Oke. Saya tunjukkan untuk yang itunya. Oh, yang pos ya? Oke. Yang SOP-nya, Pak. SOP itu apa kan? Standar operasional, prosedur standar operasional. Prosedur standar operasional atau prosedur operasional standar? Sama saja. Sama saja. Oke. Dibolak-balik. Itu dibolak-balik itu tidak selalu sama. Tidak semua loh, tidak semua dan semua tidak itu beda walaupun sama-sama ada semua dan ada tidaknya. SOP, tujuan dan manfaat, sasaran, distribusi, prosedur dan mekanisme, terus unsur-unsur yang menyetujui. Oke, balik. Tahun terakhir kemarin untuk TKC lulus berapa, Pak? Diulangi lagi, Pak, pertanyaannya. 2020 kemarin, Ya. lulusannya berapa anak untuk TKC? 21, Pak. Satu ya? Ya. 2019 TKJ saja. TKC saja. Oh, yang
TKJ saja. 14 ya. Aduh, ngebleng aku. K1 ya. Poin K1. Ada iya terus. Lalu kata. Oke. Jumlahnya tahu. Lulusan berapa orang? Jumlahnya. Ada 3. Ada 3. Iya. Kalau di tahun yang kemarin tahun 2018-19 Pak ada 3 orang untuk yang lulusan TKJ. Yang 19-20 keliru. 18 Wakit. Keliru 19-20-nya ada 19-20 itu ada 3 orang. Iya tahu. Iya benar kan? 18 ya. Iya. Iki loh. Lah ya ini 6. Iya. Maaf Pak, revisi. Untuk yang kemarin ada 6 siswa, tahun yang kemarin yang 2019 ada 3 orang. Yaitu rata-rata per angkatan itu berapa Pak siswanya? Angkatan untuk yang tahun 2018. Ada rapat. Yang sekarang. Biasanya ke siapa? Kok ada yang lulus cuma 6 atau 3 tadi? Memang Kok di situ dikumpulkan banyak. aneh. Zaman dari SMA mana? Paciran. Ya. Yang penting gini aja, ini ditulisi nama saja. Jadi biar ditaruh staf nanti kalau sudah. Kan mengumpulkan aja kan? Dikasih ID, ditulisi nama. Mbak Ida di situ, ruang situ Mbak Ida. Iya. Iya di ruang sana kalau nanya nanti biar sudah dicatat kalau kirim. Sini Mbak Ida sini. Iya Pak, untuk yang TKJ untuk apa di tahun 2019-20 itu ada iya 2021 kelas 10 16 jumlahnya 38. Untuk TKJ untuk angkatan per tahunnya, ya Pak. Untuk per tahunnya untuk yang 2021 ini itu ada 38 siswa. Kelas 10 ada 8, kelas 2 ada 16, kelas 3-nya ada 14. Pas muridnya 8 gitu tuh gurunya nggak Pak, nggak arah-arahan ngajar gitu. Kok terlalu sedikit gitu enggak? Enggak Pak. Alhamdulillah tidak Pak. Oh iya. Alhamdulillah tidak. Coba saya tanya ke itu Bu Sofi, selaku Kapus ya, Kepala Perpustakaan. Yang Ibu kerjakan di perpustakaan itu apa Bu? Terima kasih Bapak. Kami di perpustakaan melayani peminjaman
terus juga kadang-kadang anak-anak pembaca, terus juga menata buku-buku yang ada di perpustakaan, buku pelajaran juga yang kadang-kadang sebagai referensi untuk Bapak Ibu guru, anak-anak selain buku pelajaran juga ada buku majalah-majalah itu, Pak. Tiap hari anak yang masuk itu dicatat ya? Nggih. Yang Ada pinjam juga dicatat. daftar pengunjung juga. Saya berikan salah satu contoh ya. Sehari itu berapa persen anak dari keseluruhan itu yang masuk di perpustakaan? Yang kemarin ya, yang kemarin-kemarin sebelum pandemi COVID. Ya. Anak-anak mungkin karena waktu singkat kadang-kadang anak-anak hanya meminjam, Pak. Kadang ada 10 sampai 5 anak gitu yang meminjam buku. Dan dibatasi waktunya 3 hari. Kalau selesai anak-anak biasanya mengembalikan buku. Sekarang misal ya, misal saya ingin membaca buku di perpustakaan SMK Palapa Mojokerto. Apakah saya harus ke sana? Ini buku perpustakaan ini untuk lingkungan sekolah dan apa yang ada di lingkungan SMK Palapa mawon, Pak. Ya, misalnya kok misal tanya, saya tuh pengen melihat perpustakaan ini dengan, berarti kan saya harus datang ke sana, gitu maksud saya itu ya. Okay. Nah, melihat buku-buku gitu ya. Padahal kan anak SMK ya, SMK kan mungkin lebih maju daripada sekolah-sekolah yang lain, karena banyak Bapak Ibu guru yang punya keahlian di bidang teknologi komputer dan sebagainya. Nah, apalagi sekarang di masa pandemi seperti ini ya, harusnya kalau ada orang pengen baca buku itu tidak harus datang ke sekolahnya ibu, itu boleh, bisa dengan cara membuat ya perpustakaan digital. Nah, jadi perpustakaan itu digitalkan. Jadi di sana itu ada buku-buku elektronik, buku-buku yang di situ itu dielektronikan semua, ngambil buku-buku yang tidak buku hard gitu, tapi buku yang soft gitu ya. Sehingga kalau saya ingin baca sana, saya cukup minta alamatnya. Aku minta alamat perpustakaan sampean gitu ya. Diberi mungkin http://2 apa gitu. Kalau tak tutur terung metu perpustakaan SMK apa. Terus saya milih buku bebas. Sehingga orang membaca itu tidak harus datang ke perpustakaan. Dan buku itu kan bisa dikunci, tidak bisa di download, tidak bisa, hanya sekedar membaca saja, kan ada toh. Mungkin kalau saya mengembangkan gini, pengembangan dari Google Drive ya, Google Drive itu kan bisa juga digunakan untuk nyimpan buku elektronik, nyimpan data-data itu. Orang itu hanya bisa membaca saja bisa, tidak bisa mendownload bisa. Jadi buku kita itu bisa dibaca orang lain tanpa dia datang ke sekolah, dan kalau bisa buku itu jangan sampai di-download oleh orang lain. Tapi di-download juga nggak apa-apa karena kebaikan kan nggak apa-apa. Termasuk tadi itu Pak Wakasek Kurikulum tadi kan sudah menjabarkan tentang hasil-hasil karya guru, ada yang membuat best practice, ada yang membuat mungkin penelitian tindakan kelas dan sebagainya. Nah, itu kan juga bisa dimasukkan di perpustakaan sebagai bahan bacaan anak-anak untuk berlatih menyusun karya tulis. Kemudian buku itu bisa di-link-kan kan gitu ya, ditaruh di perpustakaan yang digital sehingga guru-guru swasta lain, guru-guru SMK lain itu bisa buka perpustakaan sama ini loh, karyanya Bu Sofiatul itu gini loh. Ada punya best practice, punya karya-karya lain gitu. Nah, ini kalau bisa itu menjadi luar biasa di SMK Palapa Mojokerto ini. Iya, Pak. Ya. Terus Bu Susiarti, prodi farmasi ya, prodi farmasi. Ya. Ya.
Bu Susi selaku Kaprok Farmasi, apakah pernah misalnya mengundang atau gini sudah ber-MOU dengan badan-badan lain, berapa badan atau berapa perusahaan atau mungkin apotek gitu? Iya, untuk selama ini kita sudah bekerja sama dengan apotek dan puskesmas dan rumah sakit, Pak. Puskesmas, rumah sakit, Ya, puskesmas, dan apotek. Dan, oke. Itu ber-MOU, Ya. ada MOU-nya? Iya, Pak. Ada, Pak. Ada. Coba lihatkan contoh MOU-nya. MOU ada kok kemarin di Farmasi. Kampat. Ada, Pak. Ya, itu Pak. Kita kemarin kebetulan ada bekerjasama di Rumah Sakit Umum Sukandar, Mojosari. Di Tolong Rumah dibantu. Sakit Mojosari ada apa? Kerjaan apa? Gimana, Pak? Bisa diulang pertanyaannya? Jadi kan tadi kan bilang bisa saja bekerja sama dengan rumah sakit sama puskesmas tadi loh ya. Ya. Di sana apa? Apa yang dikerjakan? Kita melakukan pelayanan pasien terhadap resep, Pak. Jadi nanti mereka praktik di sana, kemudian memberikan pelayanan resep dengan cara meracik atau membuat apa? Coba berhenti ya, itu berhenti dulu. Oke. Ya, ini MOU-nya, salah satu MOU. Saya tolong diturunkan dulu. Yang awal, ya sudah berhenti. Di kopnya tadi loh, ya, naikkan. Lagi. Bawah ke bawah maksudnya. Ya sudah. Terus bawah. Berhenti. Yayasan Bakti Keliru. Yayasan Bakti Adnan Zain. Terus sekolah SMK Palapa. Ini apa bawah ini? Sebagai kepala sekolah. Sebagai kepala sekolah SMK Palapa, Pak. Coba baca dari atas. Yayasan itu. Yayasan Bakri Adnan Zain, Sekolah Menengah Kejuruan SMK Swasta SMK Palapa. Terus bawahnya. status terakreditasi. Statuskan akreditasi BBSS. Nggak begitu kelihatan. Nah iya. Mau sampai sing sedek ora kelihatan aku teko Lamongan malah ra katok. Maaf, Pak. Maaf. Ya. Itu anu ya. Itu contoh MOU itu. Iya, ini fotokopian, Pak. Ini bentuk fotokopiannya. Aslinya ada, Pak. Ini saya tanya itu contoh MOU kan? Iya, betul, Pak. Itu MOU dengan siapa? Yang farmasi, Pak. Ini yang Rumah sakit, Pak. Yang rumah sakit ya. Ntar di sini. Kalau kop ini kan berarti ini adalah sekolahan ya. Pak Jo. Surat sekolah itu loh. Sebentar, Pak. Dibukakan dulu, Pak. itu mau benar berarti ya. Iya, wes. Ya. Oke. Tolong. Pak, tolong Pak dibantu teman-teman. Gitu. Bawa sendiri. Kemudian. Dari TKJ. Maaf, sebentar, Pak. Ya, ini. Rumah Sakit Profesor Dr. Sukandar, Kabupaten Mojokerto. Ini salah satu MOU antara SMK Palapa dengan Rumah Sakit Umum di Mojosari. Lah sing mau kok berubah ndi mau? Sing mau. Nah, ya, Pak. Itu TKR. TKR, Pak, operatornya. Tadi TKR itu jadi satu, Pak. Jadi MOU-nya di file di satu.
kan mumpung jadi satu kan tadi balik itu sebab balik nang TKR. Kali kan sudah jelas ya, perjanjian kerjasama, saya berhenti dulu. Yang tadi. Di yang farmasi, Pak? Ya, saya mumpung tak baca tadi antar rumah sakit dengan sekolah tadi. Oh, oke. Ya, rumah sakit ya. Terus. Ini ya. Ini yang butuh siapa, Bu? Orang pertamanya siapa? Yang pertamanya SMK Palapa, Pak. SMK Palapa ya? Iya, betul. Bukan rumah sakit ya? Mbak Sana, maaf Pak, saya Iya, yang pertama pihak rumah sakit, yang kedua pihak sekolah. Tenang kok grogi-grogi to. Senggare mau ora tak awit ngene. Nek ditakoki jawaban sing tegas, aja ade ndredeg, aja ade was-was. Ndredeg kaya Pak sapa Joni tadi ya bingungan golek murid sing lulus sing kampet ben kaya nang di kapethuk-pethuk datae. Ya. Coba itu apa itu? Yang terjadi ini apa? Dengan siapa? Pihak keduanya SMK PK Palapa. Praktek apa? Praktek klinik? Iya, praktek klinik, Pak. Coba naikkan sedikit kopnya itu kayak apa kopnya? Pak Ju. Nggak bisa. Nggak bisa. Pak Jo, tolong. Nah, Oke, sudah gini, nanti sebagai masukan ya, masukan. Surat-surat ini kan terpusat di TU ya. Ya, betul, Pak. Yang membuat surat itu di TU, sehingga formatnya itu jelas. Antara MUU 1 dengan MUU yang lain kan harus jelas. Iya, betul. Nah, jelas maksudnya naskah teksnya itu harus jelas. Nah, contohnya ini ya, ini kan namanya naskah perjanjian oleh dua lembaga. Nah, sehingga nanti dibunyi surat perjanjian kerjasama antar rumah sakit umum daerah dengan sekolah menengah kejuruan. Karena ini kan dua, berarti kan ada stempelnya, ada apa? Kopnya dua, logonya dua, logo SMK dan logo rumah sakit. Terus tulisannya kan juga dua, nomornya juga dua, nomor yang atas miliknya rumah sakit, nomor yang bawah miliknya sekolahan. Gitu. Terus akhirnya muncul pihak satu, pihak dua, terus pihak satu begini, pihak dua begini, dan apabila salah satu dari pihak itu mengingkari kesepakatan, maka boleh diajukan ke ranah hukum misalnya gitu. Nah, ini TU yang membuat, sehingga siapapun, baik TKJ maupun TKR maupun farmasi, surat keluarnya itu sama, gayanya itu sama. Tadi kan contohnya yang TKR tadi kan kopnya sekolah tok, tidak ada pihak keduanya. Cuma di teks bawah itu muncul pihak kedua. Oke. Bu Susi itu biasanya PKL atau prakerin itu berapa lama, Bu? 3 bulan, Pak. 3 bulan. 3 bulan itu sudah lama atau belum? Sudah. Dengan? Iya. Ke mana? Biasanya sasarannya untuk farmasi itu kemana? Keluar kota atau di dalam kota sudah cukup? Dalam kota, Pak. Terus saya tanya lagi, mungkin semuanya di SMK itu dikenal dengan istilah BMW. Apa? Tahu? BMW. Apa? B ya. BMW. Kurang jelas, Pak. Kurang suaranya. Suaranya kurang jelas.
Kelihatan? Apa itu? Yang 3 huruf. Yang 3 huruf itu. Ya kelihatan. Kelihatan Ponda? Di antara 1, 2, 3, 4, 5, 6 yang masih on air ini, suara saya siapa yang nggak bisa mendengar? Apa semua nggak mendengar? Mendengar Pak, cuma kadang putus. Benar, jelas Bapak. Ya. BMB ya, BMB. Apa? BMB itu apa? BMB. B. Bo. Bu Safi dengar, Bu Safi? Nggak dengar juga? Iya. Pak Kepala Sekolah dengar? Oh, podo Pak Kepala Sekolah juga dengar juga dari saya. Nah, Pak, dengar Pak. Oh ya dengar. BMB. Ya Pak, terus coba apa BMB itu? BMB. Apa? Bekerja, melanjutkan dan usaha. Bekerja, melanjutkan wirausaha. Ya. Dan itu harus ada, tapi sekolah itu harus ada. Siswa kita yang lulus berapa, ya. Kemudian dari yang lulus itu yang bekerja berapa orang, dan yang melanjutkan perguruan tinggi itu berapa orang, kemudian yang berwirausaha itu ada berapa orang. Dan harus ada alat untuk mengumpulkan data itu harus ada. Jadi sekolah harus punya media. Ya, punya media untuk mengetahui anak ini posisinya di mana setelah lulus dari SMK Palapa. Sehingga kalau tadi itu sekitar kelas 10-nya sekarang itu 100, 128, tadi itu kelas berapa yang 128 tadi? Kan tadi data kan 128 gitu ya. Yang 128 itu kelas 10 ya. Sehingga nanti yang mau lulus sekarang ini kan kelas 12 yang jumlahnya 100. Ya. Nah, maka dari 100 anak itu SMK harus tahu 100 nanti itu yang sudah bekerja berapa, terus yang melanjutkan ke perguruan tinggi berapa, terus yang berwirausaha itu berapa. Nah, ini mestinya yang tahun-tahun kemarin yang sudah lulus sekitar tahun 2016, 2017, 18, 19, sekolah itu harus punya datanya. Sehingga kalau sekolah itu punya data, maka sekolah itu bisa promo kepada siswa-siswa SMP. Ini loh, SMK Palapa, setelah lulus cari kerja langsung dapat. Ya, tuh. Makanya SMK itu tadi kan harus kerjasama dengan perusahaan-perusahaan. Tujuannya apa ya? Ini tujuannya untuk membantu para peserta didik yang mau lulus dan mau mencari pekerjaan. Ada. Tolong yang draftnya juga dibantu saya buka. Bentar Pak, dibantu Pak. Ya. Ini Pak. Ini yang bekerja ya? Ya, ada yang bekerja, ada yang melanjutkan perguruan tinggi, ada yang usaha sendiri. Nah, ini lulusan tahun berapa itu? Kok nggak kelihatan?
2019-2020. Yang tahun kemarin berarti ya? Iya, betul Pak. Tahun-tahun sebelumnya juga harus ada ya. Kenapa ini? Karena merupakan data pokok, ya, data terpenting untuk sekolahan. Di antara bapak-bapak dan ibu-ibu kaprok, ya, apakah di sekolah itu ada suatu sistem, ada suatu unit, yang mana unit itu dibentuk dalam rangka menjamin mutu, meningkatkan mutu pendidikan di SMK Palapa. Apa ada, Pak? Harapanku. Latihan itu program kerja. Itu langsung. Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk saya selaku kaprok di TKRO, yang pertama kami menjalin kerjasama dengan pihak dunia usaha, dunia industri. Di antaranya sudah tersampaikan tadi. Terus yang kedua, kami juga sudah melakukan penjajakan MOU dengan ASKO Daihatsu Surabaya, Waru. Kami sudah melaksanakan MOU, tapi dalam proses pelaksanaannya kami belum sampai ke arah sana, Pak. Karena awalnya program MOU ini akan dilaksanakan di tahun 2020-2021, sebelum terjadinya pandemi, dikarenakan situasinya masih pandemi, sehingga pelaksanaan kerjasama dengan ASKO Daihatsu diundur lagi, Pak. Terus yang kedua, kami di TKR juga melaksanakan kegiatan UPJ, Pak, usaha pekerjaan jasa. Ya, jadi kami di TKR membuat produk POM mini, yang POM mini tersebut dikerjakan oleh anak-anak yang diawasi oleh Bapak Ibu guru yang terkait. Nah, dalam pelaksanaannya ini sudah berjalan selama 3 tahun. Dari proses perjalanan 3 tahun tersebut, alhamdulillah dari UPJ khususnya di TKR sudah menghasilkan menghasilkan keuntungan bagi sekolahan maupun untuk membantu siswa yang ikut melaksanakan proses kegiatan UPJ tersebut. Terus dari sisi Bapak Ibu guru, kami juga melaksanakan kegiatan pelatihan yang diselenggarakan oleh pihak terkait, ya. Salah satunya seperti itu, Bapak. Pak Zainal. Ya, Pak. Berkait dengan UPJ. Ya. Singkatan apa UPJ? Unit produksi dan jasa, Pak. Unit produksi dan jasa. Atau mungkin ada istilah lain, business center. Ya. Center ya, Sam. Business center atau UPJ. Ya. Yang berupa jasa dan berupa barang itu ada di sana. Contohnya apa, Pak? Untuk yang di TKR, Pak, di sini fokus di POM ini, Pak. Karena POM ini
Mas sekarang lagi tren di masyarakat, sehingga kami berinisiatif membuat produk POM ini Pak. Contohnya ini, jadi ini produknya anak-anak yang didampingi oleh Bapak Ibu Guru menghasilkan produk seperti ini Pak. Dan ini sudah banyak dipesan oleh masyarakat di sekitar Mojokerto Pak. Oh gitu. Itu buat sendiri berarti ya? Iya Pak, betul Pak. Terus sampai saat ini UPJ itu punya ruangan tersendiri apa ngikut lagi seperti di KK tadi? Untuk UPJ TKR awalnya di sini kami modalnya dari hasil uang muka pemesan Pak. Dari uang muka pemesan kami buatkan, nanti setelah selesai pembayaran tunai, hasilnya itu terkumpul menghasilkan modal sampai sekarang Pak. Oke, Pak Tarsi, loh kok hilang Pak Tarsi kemana? Dalam Pak? Halo Pak Tarsi. Teruskan Pak Tarsi. Oke, baik Pak Salamun. Oke. Terima kasih kesempatan termin pertama sudah diambil Pak Salamun, sudah menggali begitu banyak terkait dengan program-program kalian. Ada program apa itu TKJ, ada prodi TKR, dan ada prodi farmasi. Ya, oke. Saya akan ikut ambil bagian dalam menggali sejauh mana ketercapaian pada sekolah guna memenuhi butir-butir instrumen akreditasi atau IASP 2020. Perkenankan saya pertama kali untuk kepada Pak Zainal dulu ya, Pak Zainal. Halo Pak Zainal. Iya Pak. Lihat ya Pak ya. Semangat ya. Pak ya. Ya. Oke, semangat Pak. Tetap semangat Pak ya. Siap Pak Zainal, saya ya, Pak. melihat bahwa Bapak ini sebagai kaprok TKR, teknologi ya, betul, kendaraan Pak. ringan otomotif. Iya Pak. TKRO. Wah, luar biasa ini ya. Bapak ini berarti cara ngono bongkar pasang mesin itu nganu ya Pak ya, cara ngono selanya ya Pak ya. Insya Allah bisa Pak. Oke, terus anak-anak kira-kira ya wis anu Pak, wis rada cara ngono tentang otomotif kendaraan ringan ini ya wis mampu ya Pak ya anak-anak Pak ya. Mampu Pak. Saya tadi itu melihat sepintas tayangan di Bapak presentasi di anunya, di inventarisnya ya. Ya. Di inventarisnya Pak. Saya kok ya. belum melihat ya. Saya kok belum melihat kepemilikan peralatan ya toh yang ikut mengupdate perkembangan teknologi kendaraan ringan otomotif yang ada di pasar atau yang ada di dunia nyata. Ya, contoh itu otomotif sekarang dengan dulu jauh Pak, hampir tiap belum sampai setahun mungkin ya, atau mungkin periode 5 tahun muncul jenis yang teknologi baru. Dulu masih apa itu untuk injeksi apa itu penyaluran bahan bakar itu masih pakai dulu karburator. Karburator bergerak menjadi EV, electric fuel injection, wes gak pakai sistem karburator. Malah berkembang mana. Belum lagi di bidang anu elektriknya, ya kelistrikannya, ya. Di bidang kelistrikannya juga ya begitu, ya begitu pesat sekali. Sementara saya belum melihat kepemilikan peralatan Bapak yang mengupdate itu. Ya. Bisakah Bapak menjelaskan bagaimana
kira-kira ananda jurusan TKR itu untuk bisa update dengan, tentu itu kan bagian dari kompetensi-kompetensi yang harus diajarkan, Pak, ya. Ya, betul. Walaupun mungkin masih tingkat dasar, tapi ketika dihadapkan dengan kebutuhan lapangan ngono apa arek-arek gak istilahnya ngono gak nunak-nunuk Pak nek ketemu dengan kondisi apa sesungguhnya di lapangan. Mohon penjelasan Bapak. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Untuk TKR mungkin saya selaku Kaprop di sini untuk TKR masih banyak kekurangannya, Pak. Tapi kami dalam perjalanan sudah membuat program dan rencana, Pak. Kemarin untuk TKR kami sudah memesan engine EV, Pak. Yang satu kemarin masih ada trouble di ECU, sehingga ini karena kami juga masih dibenahi di bengkel, Pak. Jadi satu mesin itu rusak dalam proses pembenahan, satu proses pembelian, Pak, tapi masih belum jadi, Pak, ini, Pak. Terus untuk Karlift kami juga sudah mengajukan ke pihak sekolah dan pihak sekolah akan mencatat dari pengajuan kami. Selain itu juga peralatan yang update terkini juga sudah saya programkan. Oh, gitu, ya, gitu. Seperti itu. Karena gitu ya, ya mungkin ya, Pak, ya. Ya, Pak. Ya, lanjut. Ya. Selain itu juga kami dari sisi keuangan karena sekolahan kami kecil sehingga sarana-sarana yang dibutuhkan TKR itu tidak bisa terpenuhi secara maksimal. Karena disalurkan juga ke jurusan lain. Ya, kita prosesnya masih bertahap, Pak, ini, Pak. Insya Allah untuk Pak Kris selaku kepala sekolah ini masih jiwanya muda sekali, Pak. Ini semangatnya sangat tinggi, Pak, ini, Pak, untuk memajukan SMK Palapa. Semoga Pak Kris ke depan untuk menjadikan SMK Palapa semakin lebih baik, Pak. Oke. Baik, Pak Zainal, intinya ya, Pak. Ya. Intinya Pak Zainal sudah selalu mengantisipasi dengan mengajukan kebutuhan itu tentunya, ya kan, artinya betul, Pak Zainal menginventarisir kebutuhan untuk bisa memperkuat pencapaian kompetensi itu dibutuhkan alat-alat yang baru, alat-alat yang update sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan saat ini. Artinya kan sudah ada upaya, Pak, ya. Persoalannya pemenuhannya saja. Iya, Pak. Pemenuhannya saja. Tapi Pak Tris diajukan ngono ki gak ngono, gak terus rada ngendika rada marah ngono bolak-balik njaluk pengajuan alat. Oh, ndak, Pak. Lagi di pundone sing ngene urung ngono kok saya ngajakne neh. Apa kok nang Pak Tris nang ngono, Pak? Mboten, Pak. Oh, enggak, Pak. Pak Kris selalu mendukung, Pak. Kemajuan SMK, Pak. Nek ngono ya cocok, Pak, karo asmane Pak Tris Al Akbar. Akbar ini kan banyak. Ya, Pak. Akbar, harus besar, Pak, berjiwa besar ya. Namanya juga Pak Tris Al Akbar, ya. Jadi syukurlah kalau sudah terpikirkan, terprogram walaupun setahap demi setahap, ya, walaupun pemenuhannya tidak bisa secara totalitas, secara terpenuhi secara langsung. Gitu. Lalu untuk menyiasati kekurangan, Pak, sementara kompetensi itu harus diajarkan, misalnya kelistrikan sampai pada tingkatan yang digital, kelistrikan sekarang panel-panel mobil itu bahkan itu touch screen, bahkan kelistrikan itu wireless, pakai koneksinya pakai wireless. Nah, itu anak-anak apakah tetap butuh penguatan itu, Pak, butuh ilmu itu, Pak. Nah, sementara saya melihat sebentar ya. Sementara saya melihat paket
pembelajaran di sekolah itu sudah terkenal, tadi sudah disinggung oleh Pak Salamun BMB. Sudah, ini saya membicarakan dari segi dual base-nya, Pak, yaitu pembelajaran atau pendidikan yang berbasis ganda. Ya, saya lihatnya dari seperti itu. Maka dinamakan PSG, ada prakerin, itu sangat dibutuhkan, gitu loh Pak, sangat menjadi kebutuhan mutlak, ya. Yaitu tadi diantaranya mendekatkan antara ilmu di sekolah dengan kebutuhan di lapangan yang perkembangannya juga cepat, itu yang disebut dengan link and match, gitu loh Pak. Yeah. Nah Bapak, bagaimana pelaksanaan program prakerinnya untuk saling, istilahnya itu saling mengisi, saling sekolah butuh perkembangan Dudi yang kini, tapi Dudi juga ada segi keuntungannya, mentraining anak sehingga menghasilkan kompetensi anak yang skillnya bagus. Coba diterangkan program prakerinya, Pak. Ya, tentu untuk kepentingan itu tadi, termasuk membekali anak. Ya, terus. Ya. Jadi untuk prakerin, Pak, kami di sini sudah menjalin kerjasama di masing-masing jurusan, baik itu di TKR, farmasi maupun TKJ, Bapak. Nah, di pelaksanaannya itu kami sudah berjalan setiap tahun dengan persiapan sebelum anak-anak berangkat, kita training terlebih dahulu. Iya, tambahan itu MOU-nya dengan apa? Dengan Auto 2000 atau dengan apa tadi? Bumi apa tadi? PT-nya apa? Yang di MOU. MOU untuk Mas Motor, Pak. Mas Motor ada di Mas Motor. Ya. Ya, Pak. Gimana? Oke, Mas Motor ya. Ya. Mas Motor, ya. Terus. Ya. Terus. Oke. Lanjutkan, Pak, lanjutkan. Jadi sebelum berangkat kami anak-anak kami briefing terlebih dahulu, Pak. Kami mantapkan dari sisi keilmuan dan prakteknya supaya tidak mengecewakan ketika anak-anak di lapangan, Pak. Baik itu TKR, TKJ maupun farmasi. Untuk yang kami mantapkan adalah mungkin dari yang hal-hal yang paling sering dilaksanakan di bengkel. Hingga anak-anak sudah familiar dan halo Pak, bisa ya Pak. Biasanya untuk pemantapan itu pun boleh istilahnya mengundang guru atau instruktur tamu. Ya, jadi ketika mungkin keterampilan penguasaan kompetensi tertentu itu boleh juga mendatangkan guru atau instruktur tamu dari Dudi juga boleh, supaya pembelajarannya di sekolah, gitu, untuk memantapkan program-program yang itu, ya, juga boleh. Apakah Bapak juga menjalankan seperti itu ketika pemantapan tadi? Untuk sementara pemantapannya masih kita sendiri yang melaksanakan, Pak. Mungkin untuk ke depan ya ini sebagai masukan, Pak. Kami akan kami laksanakan dengan adanya informasi ini, karena saya sementara ini baru kami laksanakan pemantapannya dengan dari internal memanfaatkan Bapak Ibu guru. Ya, dari intern. Baik Pak, baik. Pak Zainal, ya terima kasih. Terus khusus untuk TKR ya Pak? Iya Pak Bari. Khusus untuk TKR yang bekerja yang linear atau relevan itu berapa persen Pak? Yang lulusannya bekerja yang relevan? Berapa persen Pak? Mungkin 10-20% mungkin Pak. Baru itu ya Pak ya? Ya, yang karena lainnya untuk ya Pak. Ya. Yang lainnya berarti tidak relevan atau tempat lain ya toh, atau melanjutkan. Ya oke wes.
10 sampai 20%. Oke Pak, oke. Saya beralih, terima kasih Pak Zainal, terima Ya, kasih. sama-sama Pak. Saya beralih ke siapa ini? Ibu di farmasi, Bu Susiarti. Bu Susiarti, ya. Terima kasih Bu Susiarti. Ini belum saya kaitkan dengan BKK, tapi saya kaitkan dengan bahwa Bu Susiarti, siap ya mendengarkan ya, bahwa pembelajaran di SMK itu akan sangat didekatkan dengan pembelajaran yang berbasis produk. Ya, itu makanya ada TEVA, ada CEO, Center of Excellence, program-program SMK itu kan begitu ya. Meskipun entah pernah dapat TEVA apa enggak, tapi seperti yang saya ikuti bahwa pembelajaran di SMK itu memang diarahkan yang berbasis produk gitu. Saya mau nanya di Ibu di farmasi, Bu Sus. Halo Bu Sus. Oh iya masih ada. Iya saya kira sudah apa itu jaringannya ya sudah, alhamdulillah. Coba jelaskan sejauh mana pembelajaran di farmasi keterkaitan dengan pembelajaran yang berbasis produk. Dipersilakan. Oke, terima kasih Pak atas waktu yang diberikan untuk produk farmasi. Ini merupakan ya, Pak Eko. Kita masukkan ke dalam kewirausahaan sebagai pembelajaran untuk produk khusus farmasi. Tapi sebenarnya pembelajaran sehari-hari kita sudah melakukan praktek. Praktek yang dilakukan baik di praktek di ilmu resep maupun di praktek di farmakonosi. Yeah. Untuk pembuatan produk yang merupakan suatu usaha untuk anak-anak, kita difokuskan ke pembelajaran kewirausahaan. Oh, untuk di KWU-nya nggak ada yang berbasis di kompetensi farmasinya nggak ada. Misalnya ya pembikinan obat atau minuman herbal kah atau semacam apa enggak belum ada. Ya, Pak. Jadi untuk pembuatan produk farmasi itu ada berbasis yang sesuai dengan materi pembelajaran kita itu adalah di ilmu resep dan di farmakonosi. Itu sangat berbasis dengan usaha. Oh, masih di sana ya. Oke. Jadi istilahnya ya boleh. Ya, kalaupun begitu yang penting sudah di kewirausahaannya. Kalau di kewirausahaan yang umumnya sehingga memperkuat BC-nya atau UPJ-nya itu apa ya di SMK ini ya? Di KWU-nya. Halo. UPJ-nya kemarin kita pembuatan produk untuk sabun, kemudian pembuatan pengharum sabun wajah, sabun untuk membersih, dan kemudian kita membuat produk untuk anti nyeri, dan kemudian kita juga produk air mawar. Ya itu kan ada juga ya keterkaitannya dengan Ibu di farmasinya ya kan. Coba itu dilihat, oh sabun susu. Coba dibuka terus ya. Kompetensi apa itu, pakai apa itu? Terapi apa itu? Coba jadi yang atas farmakonosi, Pak. Ya, aromaterapi. Oh. Terus. Yang kembali yang susu tadi loh, yang susu. Susu apa tadi? Ya. Saya kok sabun susu, Pak. Oh, sabun susu. Sabun susu ini untuk Nah, iya ini. Ini mengikuti perkembangan terbaru, Pak, supaya kelihatan kinclong katanya gitu. Iya lah, ya itu. Itu sudah tren. Sudah produk ya, sudah menghasilkan. Coba lihat bentuknya kayak apa, cair apa batangan, coba lihat produknya, bentuknya.
Kita memang sudah memproduksi, tetapi ini masih untuk ruang lingkup sekolah Palapa aja, belum sempat, belum bisa kita untuk ke masyarakat, ke umum. Oh gitu. Ini apa itu nilai tambah teknologinya atau nilai tambahnya apa Bu? Bisa dijelaskan Bu? Dari produk-produk yang lain Bu. Nilai tambahnya ini dari bahan-bahan yang mudah didapat sehingga mudah dipraktekkan dan mempunyai efek yang sangat bagus untuk kesehatan kulit. Efek yang sangat bagus untuk kesehatan kulit. Iya. Ya kalau udah bagus dan uji labnya bagus, ya bisa dikembangkan Bu ini Bu. Ya Pak, terima kasih. Sampai ke izin di industri atau PRT atau apa ya bolehlah kalau sudah bagus ya. Iya Pak. Kapan-kapan aku lewat dan masih ada produk ya boleh dicoba itu. Boleh Pak, gratis. Sabun susu ya. Iku jadi singkatannya itu SS, sabun susu ya. Baik. Untuk farmasi sementara Bu Sus. Halo Bu Sus. Iya Pak. Itu anak sampean tuh kalau prakrin saya menerjunkan di mana? Farmati apotek mana? Ya, kemarin saya terjunkan di Rumah Sakit Umum Sukandar. Oh, banyak di Rumah Sakit Umum ya? Iya, betul Pak. Di situ kan ada instalasi farmasi ya. Iya, betul Pak. Ya wes pokoknya sekali lagi MOU dan jaga marwah SMK Palapa ya. Kalau praktek ojo sampai arek iku prakrine deledekan menciderai marwah SMK Palapa ya. Ingat itu sumpah Palapa itu menghasilkan Nusantara. Terima kasih Pak. Iya, sang tokoh Gajah Mada itu ya. Ya luar biasa. Oke Pak, matur suwun. Mati ya. Halo. Pak Sutarsi terpental lagi. Nggih. Pak Sutarsi terpental. Oh, ada. Pak Tarsi, halo. Halo. Oh ya, halo. Tadi loh terganggu Bu Sophie. Apa itu sinyal saya terpental nih, sinyal saya putus. Katanya ini ada something pass by, ini ada sesuatu yang lewat ini, lagi ganggu sinyal ini ya. Oke ya Bu Sophie ya, tadi sampean kan wis ditawanyai mau macam-macam mbek Salamun sampai diminta untuk membuat digital library. Digital library, luar biasa itu. Pak Mun itu ono ae sing di. Saya hanya mempertanyakan peran, salah satunya peran dari Pupus itu adalah untuk mendorong pengembangan. Halo Bu Susi. Mendorong pengembangan. Iya Bu Susi. Dengar ya Bu Susi ya. Oh, Bu Susi. Dengar ya. Ya, satu
mendorong gerakan mendorong keberhasilan GLS, gerakan literasi sekolah. Halo Bu Susi. Ya, teman tahu kan GLS? Ya. Preso kan. Nah, sejauh ini apa peran perpustakaan sampean dalam GLS? Ya, terima kasih Bapak. Untuk GLS, kita tahun ini sudah mulai ada literasi Bapak di kelas-kelas setiap hari Rabu dan Kamis sebelum pembelajaran anak-anak diminta untuk membaca dulu literasi, gitu Bapak. Ya, tapi lah orang mau hubungan perpustakaan, mau dhewe-dhewe nang kelas atau gimana caranya? Enggak, tetap di ruang kelas-kelas itu juga ada sudut bacanya. Jadi anak-anak pakai sudut baca di kelas. Iya, ada sudut baca di kelasnya. Oke. Itu khusus yang program perpus itu enggak ada. Misalnya melakukan kegiatan apa, lomba apa yang mungkin memberikan hadiah, reward itu ada apa enggak? Belum ada Bapak, cuma anak-anak ada membuat mading gitu aja untuk di sekolah. Mading untuk diisi anak-anak. Madingnya ditaruh di dalam perpus apa di luar halaman? Di luar, di lorong sekolah. Di lorong. Ya, di kelas-kelas juga ada Bapak. Oh, yo wes nang lorong sing gelap terus akhirnya lorongan terkelas. Ono lho lagune judulnya lorong yang gelap itu apa? Ya harus ada ruang yang cukup untuk pengembangan literasi, anak-anak itu bisa menikmati karya-karya dari temannya yang punya kreativitas, dibimbing oleh gurunya. Nah, disitulah namanya pengembangan literasi yang terprogram bersama perpus. Selain tadi gerakan membaca 5 menit, 15 menit mau. Itu monggo ya. Syukur-syukur diadakan lomba sinopsis buku baru setiap tahun, setiap apa. Nah, anak-anak itu baca, diberi pilihan judul berapa macam gitu kan, lumayan juga ya. Oke. Atau lomba berkreasi, berinovasi, menciptakan apa sensor apa kan ono hubungannya dengan TKJ Pak Johan ya. Nah, di TKJ sensor apa sing menggunakan sinyal-sinyal tertentu ya menghasilkan anak kreativitas gitu kan. Itu kan juga ada itu di Butir itu. Coba apa inovasi atau kreativitas yang dibuat oleh sekolah baik oleh guru maupun anak. Sudah ada apa belum? Sudah ada apa belum? Coba sih bisa jelasno wis duwe inovasi apa belum baik dari guru maupun siswa. TKJ, nggih. Iya Pak. Untuk TKJ inovasinya dalam hal ini Pak Johan, silakan Pak Johan. Inovasi TKJ dalam hal ini sudah mulai memproduksi beberapa film pendek Pak, video di YouTube. Video itu video di bidang apa? Pembelajaran apa video apa? Ada Bapak Ibu guru ada yang sudah membuat video pembelajaran sendiri Pak. Jadi kalau anak-anak tidak. Jadi untuk pembelajarannya lebih bisa di kegiatan daring itu Bapak Ibu guru membuat sendiri untuk pembelajaran. Kalau di anak membuat apa? Contohnya dia membuat apa itu film pendek apa? Kemarin pada waktu 17 Agustus itu ada kegiatan lomba di sekolah untuk membuat dalam rangka memperingati 17-an itu membuat video tentang kemerdekaan Pak nggih. Jadi anak-anak membuat video menceritakan tentang sejarah-sejarah Indonesia. Oh, sejarah
sejarah Indonesia, Nggih. terus dia animasikan, Animasikan. Betul. sejarah Ya. perjuangan bangsa, ngono ya, sejarah Ya, perjuangan. betul, Pak. Dimasukkan kanal YouTube. Pripun, Pak? Ada anak-anak yang memasukkan kanal YouTube. Ada, Pak. Ada yang sudah punya channel sendiri. Untuk YouTube juga ada karena sampai berapa follower dan viewersnya berapa? Viewersnya sampai berapa? Berapa yang tertinggi? Iya. Kalau viewernya mungkin followernya masih belum sebanyak yang sudah terkenal, mungkin antara 100 sampai 500, Pak. Oh gitu. Kalah sama Pak Mun. Pak Mun itu YouTuber. Sama tahu Pak gitu, Mun. Pak, nggih. Oh, YouTuber itu. Nggih. Pak Salamun. Pak Mun ini, Mbak. Iya. YouTuber itu sudah sebentar lagi ngalahkan Atta ini, 1.000. ngalahkan 1 juta atau 1.000, Pak. Oh, 5.000-an ngono, Pak. Satu share, kemudian di share lagi. Bisa jadi nanti sampean tuh di SMK ini Palapa ini ya dikirimi nanti ya, jangan lupa subscribe ya. Oh, nggih, Pak. Promosi siap. Pak Mon, teman gak usah khawatir. Siap, Pak. Ya, Pak. Ya, jadi YouTuber ya. YouTuber. Ya, seperti itu ya. Jadi bolehlah Pak, sekarang apapun yang menjadi khususnya berkait dengan bidangnya atau jurusannya, anak-anak itu selalu dimotivasi untuk berinovasi ya, untuk berinovasi dan seperti itu ya. Sudah. Jadi itu terima kasih Bu Sofi di Perpus, juga terima kasih sama Pak Johan sudah memberikan tambahan klarifikasi informasi. Saya kembalikan ke Pak Mun, mau disudahi dan dihabiskan waktu yang tersisa, monggo dipersilakan Pak Salamun. Oke, terima kasih. Ini yang paling berperan kan Pak Johan ya. Sejak pagi tadi kan Pak Tarji terlempar-lempar. Saya juga sering terlempar-lempar tentang jaringan, tentang sinyal. Apa sinyal itu tidak bisa dibuat, Pak? Pembagian wilayah baru Mbak Anu sampun sudah disampaikan. Kalau sinyal bisa dibuat itu kira-kira aku tak ikut beli, Pak, tak jualan sinyal. Bukan jualan pulsa tapi jualan sinyal. Oh iya. Oke, sambung. Gitu ya. Nunggu nek kumpul air rada akeh nggih. Tadi yang terakhir Pak, Pak Johan dan teman-teman, Bu Sofi, Bu Susi, aku Pak ngeri Tres, Pak Zainal, Pak Bendara itu, terhadap Arasi. Hari apa kemarin ya? Tanggal 24 ya, tanggal 24, tanggal 25. Betul-betul cara mencegah. Belum bisa buat video saya untuk pembinaan. Kemudian tanggal 25-nya tak unggah ke YouTube. Nah, sampai sekarang itu yang sudah memutar itu 3.109. Berarti selama 6 hari. Yang menjempol gini itu 1,3 ribu. Terus yang subscribe-nya itu baru 1,08 ribu. Ya, baru satu itu sudah kan jenengan ya, Pak Kepala sudah, dan teman-teman juga sudah. Sudah, Pak. Sudah. Ya. Terima kasih ya, terima kasih. Iya, sama-sama. Sedikit ya tentang ini semuanya. Tentang pelacakan ya, pelacakan para alumni kita ya. Ini penting sekali ya, penting sekali. Kenapa? Kita tidak boleh lepas tangan setelah kita itu mendidik anak selama 3 tahun. Karena sejak awal SMK itu kan ada karena untuk membekali anak-anak bekerja. Dan sedikit mungkin yang melanjutkan ke perguruan tinggi. Anak-anak yang melanjutkan perguruan tinggi kan memang rata-rata anak yang lulusan SMA. Karena memang tujuannya SMA adalah melanjutkan ke perguruan tinggi.
Lalu yang SMK ini adalah untuk melanjutkan ke dunia kerja. Sehingga perlu ada MOU kerjasama dengan perusahaan-perusahaan terkait nanti. Kalau anak ini sudah lulus dari SMK Palapa, mereka itu sudah enak, belum masuk. Apalagi lulusannya kan cuma sedikit-sedikit. Pak Johan tadi itu tahun berapa gitu lulusannya cuma 6 atau berapa tadi yang Pak rekam tadi itu ya. Dari 3 prodi itu yang paling kecil itu yang mana? Yang di farmasi, Pak. Oh, yang di farmasi ya. Iya. Pokoknya sampai mau 6 tok lah, farmasi tambah piro? Ada 4. 4 anak. Ya, totalnya ada 13, Pak, kalau kelas 1 2 3-nya. Oh gitu. Nah, yang paling besar berarti di mana? Di TKR, Pak. Oh, di TKR, teknik kendaraan ringan. Iya. Apa itu? Kendaraan ringan itu apa? Otomotif. Otomotif ya, sudah motor? Mobil, Pak. Oh, mobil. Nah, itu mumpung ya, mumpung. Saya tanya mumpung. Sekarang kan masanya masa pandemi. Masa pandemi COVID-19. Berdasarkan ketentuan-ketentuan, pembelajaran belum boleh dilakukan tatap muka. Apalagi kalau zonanya zona kuning atau zona merah. Kecuali kalau zonanya zona hijau, itu yang boleh melakukan pembelajaran tatap muka. Itu pun belum boleh full. Kemudian jalur kuning ya boleh, tapi juga tidak terlalu banyak. Sehingga pembelajaran harus menggunakan pembelajaran apa namanya? Apa? Jarak jauh. Nah, pembelajaran jarak jauh. Gurunya di rumah, muridnya juga di rumah. Atau gurunya di sekolahan, muridnya di rumah. Nah, kebetulan SMK Palapa untuk program keahlian teknik kendaraan ringan itu Pak Zainal selaku ketuanya. Terus apa Pak, trik-triknya apa untuk melaksanakan pembelajaran jarak jauh bagi anak-anak yang berada di jurusan TKR? Ya Pak, terima kasih. Untuk khususnya di TKR, yang pertama anak-anak kami arahkan ke video-video di YouTube. Terus yang kedua, kami melakukan kegiatan luring dengan terbatas, Pak. Sebentar, luring itu apa? Luar jaringan, Pak. Luar jaringan itu maksudnya sing piye kok? Yang tatap muka, Pak. Tatap muka. Tapi di sini anaknya terbatas, Pak. Tidak keseluruhan anak masuk untuk supaya protokol kesehatannya terjaga. Dengan tetap menjaga SOP sesuai standar COVID, Pak. Saya tanya, luring itu apakah harus selalu tatap muka? Tidak, Pak. Tidak kan? Nah, saya ingat ya, ada yang namanya daring, ya. Ada yang namanya luring, ya. Ada orang lain menyebut PJJ. Ya. PJJ itu pembelajaran jarak jauh. Terus ada yang namanya tatap muka. Tatap muka kan ya duduk-dukan. Kalau jarak jauh, ya aku mau kau di sana, aku di sini, itu namanya jarak jauh. Kalau daring, menggunakan internet. Contohnya kita ini sedang berdaring karena menggunakan jasa internet. Kalau luring, tidak menggunakan internet. Nah, tidak menggunakan internet itu belum tentu tatap muka. Dia di rumah buka buku sendiri tuh, Pak. Nah, kan nggak pakai internet itu. Nah, itu juga namanya luring. Jadi luring itu belum tentu tatap muka. Walaupun di rumah itu juga bisa yang namanya luring. Mungkin pas anak-anak ke sekolahan
nanti besok tanggal ini bacaan halaman sekian sampai sekian dirangkum, terus pertemuan berikutnya halaman sekian sampai sekian dirangkum, halaman sekian-sekian itu kerjakan tugasnya. Itu sudah luring tanpa tatap muka. Gitu ya. Terus gini Pak Zainal, prakteknya itu gimana di dalam masa pandemi ini? Masuk bengkelnya gimana? Masa pandemi gini nih ya, masa pandemi. Ya. Pembelajaran di bengkel itu kira-kira jalan mulus atau enggak? Jalan tapi dibatasi jumlahnya, Pak. Karena Batasi, ya? kalau hanya melaksanakan kegiatan teori saja melalui daring, anak-anak akan ketinggalan jauh nanti. Untuk prakteknya tidak akan mungkin bisa terlaksana. Sehingga kami kemarin mengajukan diri ke Pak Kepala Sekolah untuk yang produktif, anak-anak diarahkan untuk praktek. Secara dengan dibatasi jumlahnya dan SOP standar COVID, Pak. Itu. Oke. Iya, Pak. Sementara itu dulu ya. Ya, Pak. Terus kita istirahat dulu sebentar. Sekarang kan kurang seperempat saja nih ya, masih kurang seperempat. Satu lagi, pakai kepala sekolah urusan kurikulum yang sekarang merangkap menjadi ketua BKK ya. Tentang penilaian terhadap guru. Tadi Pak Tarji sudah menanyakan tentang bagaimana mengelola guru. Di sini ada guru yang terbaru, sing kira-kira baru 1 bulan atau 2 bulan mengajar. Ada Bapak. Ada ya? Proses dia masuk situ gimana caranya? Ya. Jadi proses kita menseleksi guru baru, kita menseleksi proses guru baru ini yang pertama Bapak, kita umumkan dulu kalau ada lowongan kerja terkait formasi tersebut, formasi yang kami. Yang kedua, setelah dengan batas tanggal yang sudah kami tetapkan, ada berapa pelamar dan dilanjutkan dengan sesi wawancara, Bapak. Seleksi wawancara yang dilanjutkan kedua adalah dengan training langsung mengajar di lapangan, dan itu nanti kami supervisi. Biasanya, tapi tidak saya supervisi langsung, saya wakilkan kepada Bapak Wakasek Kurikulum. Nanti kalau rekomendasinya Pak Wakasek Kurikulum bagus, maka langsung kami buatkan SK. Begitu Bapak. Akhirnya selesai mengajar. Itu teknik kan, teknik bagaimana cara menerima guru baru. Jadi tidak hanya sekedar ada lamaran langsung diterima suruh ngajar kan enggak, karena harus di training dulu. Betul. Sehingga nanti kan harapannya mencari guru di Palapa itu harus betul-betul yang berkualitas. Ya. Kemarin di SMK Mutia saya sampaikan, mencari guru itu lebih mudah daripada mencari murid. Ya, benar ya. Betul. Kalau gampang mencari muridnya SMA Palapa itu enggak hanya 100 atau 300 itu bisa lebih dari ribuan kan gitu ya kalau gampang cari murid. Ternyata gampang mencari guru daripada mencari murid ya. Makanya untuk memperoleh guru yang paling bagus ya itu tadi strateginya. Buat pengumuman, pendaftaran, kemudian diseleksi. Setelah diseleksi itu terserah jenengan nanti apa diuji tulis, apa diawasi mengajarnya dan sebagainya. Kalau di sekolah negeri itu ada yang istilah guru induksi, program PIGP, guru pemula. Jadi guru-guru yang baru itu diawasi secara full selama 1 tahun. Kalau dia nggak lulus, ditambah lagi 1 tahun. Kalau ternyata 2 tahun dia juga nggak lulus menjadi guru, maka dia tidak boleh lagi mengajar di sekolah itu. Nah, itu kan satu proses bagaimana cara mencari guru yang memiliki kualitas
bagus. Pak Rosi, jenengan tahu yang namanya PKG? Ya. PKG itu apa? Penilaian kerja guru, Pak. Penilaian Kinerja guru. Ya. Terus tahu yang namanya PKB. Jadi ada PKG dan ada PKB. Kalau tadi kan BMW tadi. Ya. BMW apa tadi BMW? Ingat-ingat Bekerja, melanjutkan wirausaha. Jangan sampai dibalik-balik. Itu ada yang nyebut BMW itu body mengalahkan wajah. Bodinya aduhai loh, bodinya aduhai. Wajahnya menyeramkan. Ada harus tahu yang bekerja berapa, yang bekerja berapa, yang melanjutkan berapa, kemudian yang berasa berapa. Ini ben Pak Johan gak ngantuk ae iki, Pak Johan iki ngantuk ae kok. Pak Jo. Melean, Pak. Pak Jo. Melean. Aku ku yo ngantuk kesewengi iku nggarap nglembur yo gak mari-mari. Jam 2 Iya. PKB apa tak? PKB, Pak. Kalau PKG penilaian kerja guru. Kalau PKB pengembangan keprofesian berkelanjutan. Sekarang di SMK Palapa itu gimana tentang PKB? Apa yang dilakukan oleh guru-guru atau mungkin apa yang disampaikan oleh pimpinan terkait PKB untuk pengembangan keprofesian dari guru-guru yang ada di sana? Bapak Ibu guru mengikuti seminar-seminar pelatihan, Pak. Ya, itu contoh ya. Contoh kegiatan PKB itu. Apalagi sekarang masanya masa pandemi, kan banyak tawaran. Ada seminar online, ada workshop online. Itu upayakan ikut ya. Terutama yang apa ada jamnya, Pak. Ada jam 32 dan sebagainya itu. Nah, nanti kan siapa tahu itu dapat sertifikat, dan sertifikat itu bisa digunakan untuk dokumen sekolahan. Ya, contohnya kegiatan kita visitasi ini, sertifikat itu harus ada. Kenapa? Karena itu bagian dari pengembangan keprofesian berkelanjutan. Ya. Terus tadi membuat apa namanya best practice, kemudian membuat penelitian tindakan kelas, itu juga termasuk PKB. Atau mungkin guru-guru sak Mojokerto, guru-guru sak Mojokerto sesuai dengan jurusannya itu ngumpul. TKJ ngumpul. TKR ngumpul. Membuat musyawarah kerja namanya MGMP. Guru datang ke MGMP itu juga contoh dari pengembangan keprofesian berkelanjutan. Nah, itu harapan saya kan PKB di SMK Palapa itu juga dijalankan sehingga nanti guru ini sedikit demi sedikit itu semakin pinter loh. Nah, jadi jangan apa wis diklat ijazah S1 kok bolak-balik juga diklat, tidak, karena salah satu tujuan diklat itu adalah meningkatkan kompetensi guru. Ya. Ini. Pak Tarsi, kita istirahat ya. Oh iya Bapak Ibu ya. Jadi karena waktu juga ya. Karena waktu juga ini sudah 12 kurang 5 menit. Tidak etis kalau kita berpanjang-panjang melanjutkan, toh panjenengan juga sama-sama kita hargai. Ini waktunya kita pakai untuk istirahat sampai pukul 13 ya Bu ya. Nanti pukul 13 saya mengingatkan. Halo Pak Tresno Akbar. Halo Pak Tres. Baik Pak. Baik. Ya. Jadi nanti pukul 13 sampai 14.30 atau 90 menit nanti waktu kita dengan Bapak Ibu guru.
dipersiapkan 3 orang guru ya, berbeda mapel, berbeda jenjang, ditambah guru produktif, ya toh, ditambah guru BK, ya jadi 5 nanti ya. Dipersiapkan 3 orang guru mapel dan jenjang berbeda, boleh produktif, non produktif, ditambah guru produktif 1, ditambah guru BK, ya. Ya, baik. Oke Pak ya. Baik Bapak. Jadi pukul 13 sampai 14.30 ya. 90 menit. Baik, sekarang kita pakai waktu kita untuk istirahat. Terima kasih saya dan Pak Salamun telah diberi kesempatan untuk melakukan visitasi daring ini untuk hari hari pertama sesi ketiga siang hari ya. Kita istirahat dan Pak siapa hostnya siapa? Hostnya siapa? Pak Johan. Saya Pak. Nggih, Pak. Halo. Halo, Pak. Johan. Nggih, Pak. Pak Johan ini Pak Johan. Iya, Pak. Lift apa, Johan? Lift enggak apa-apa ya? Iya. Oke ya. Enggak apa-apa. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih. Mohon diri. Nggih. Kita istirahat dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo istirahat. Nggih, Pak. Soma. Pak Bas.